Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Ngamuk, ngobrol asik musisi kreatif yang diselenggarakan oleh Street Music ID di program Street Music Play. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang istimewa. Sambit aja langsung bintang tamunya. Sebenarnya malas juga sih sebenarnya ya. Ini udah sering ketemu di jalan gitu pang-pangnya gitu. Tapi biarinlah kita panggil aja bintang tamunya. Dan ini dia Budi Lemon. Yeah. Huhuy. Ini ada 5.000 penonton kurang lebih ya? 5.000. Gimana Mang? Sehat Mang? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah sayanya. Kesibukannya apa sekarang Mang? Kesibukannya ya zikir di rumah lah ya, ibadah itu mah kewajiban lah. Iya. Gitu. Kalau ngamen mah duniawi lah itu mah. ini musisi anti mainstream guys. Tentunya nggak ngejar dunia ya Mang ya? Nggak ngejar dunia. Harus balance. Harus balance. Terus gini Mang, pengen tahu dulu about Budi Lemon. Kenapa sih bisa dikasih nama Budi Lemon? Pertanyaan gampang kan? Pertanyaan PNS. Budi Lemon. Saya tuh dulu punya grup konsep Beatles, konsep bawain lagu-lagu The Beatles, namanya John Lemon. jadi di sana Budi Lemon. Tapi jadinya Budi Jeruk, ayeuna mah kebanyakan yang taunya nah emna jadi Hariji, jadi di YouTube ge ganti bae emna hiji. Tapi nama asli berarti siapa Mang? Nama asli tahu orang Islam. Saya mah kan orang keluarga beriman lah ya. Nah, Soleh Budiana. Tapi alhamdulillah semakin soleh mungkin ya Mang. Dari hari ke hari Mang ya. Dari hari ke hari. Ya, harus ada perubahan Mang ya. Harus ada. Saya mah maju terus kalau keimanan. Terus penamaan Budi Lemon itu ngamen dulu atau sebelum ngamen itu udah pernah ngeband gitu? Itu pas ngamen. Pas udah ngamen di jalan. Itu bikin band gitu bikin band gitu ya. Ngan tepayu tepayu lagina butut pokoknya Beatlean ya pokoknya. Beatlean dulu. Beatle aja atau ada Rolling Stone kan teman-temannya biasanya. Kalau bawain lagu orang mah The Beatles, cuman kita punya lagu sendiri juga. Udah ada di digital, di YouTube ada. Itu konsepnya The Beatles Rolling Stone baru kalau karya sendirinya gitu. Berarti fans banget ya? Iyalah, lumayan. Terinspirasi oleh siapakah Budi Lemon? Terinspirasinya oleh John Lennon. Udah pastinya soalnya Lemon kan. Tapi saya bukan ketiap musisi saya bukan dihafalin lagunya, bahkan saya banyak lagu ngefans tapi saya lagu-lagunya nggak hafal. Justru lebih ke tertarik dari misalkan isi dari si liriknya, si temana, dia tuh lebih ke sini, kepribadiannya gitu, sikap dia tuh gimana gitu. Oke. Nah ya, apa yang menyebabkan atau kenapa Mang Budi turun ke jalan sebagai musisi gitu? Apa sih inisiatifnya? Apakah emang ada faktor X atau gimana? Coba ceritain lah biar teman-teman pada tahu nih. Anu inti namanya neang duit naon deui ka jalannya hoream panas anjir. Dangukeun dah. Inti nama neang duit Nyari duit dari umur? Nyari duit dari dulu. Kalau ngamen benernya masih pas keluar sekolah gitu. SMA. Dari SMP udah ngamen, cuman iseng gitu dulu lah dipakai. Biasanya budak ya biasalah ya. ABG leutik gitu. Eta teh di mana dulu standby-nya dulu teh? Dulu saya awal mah di Ahmad Yani. Di Ahmad Yani deket Sidoli. Tahun berapa Mang? Itu tahun starting awal. Tahun berapa ya? 95-an lah. 94, 95-an lah. 94, 95 berarti orang karek umur sabaraha tahun ya? 4 tahun berarti. Orang karek 4 tahun Mang. Salah ngomong orang anjir jadi asa kolot kieu. Ya geus kaciri berarti nya, geus kaciri. Anjing di daun teu nya satingali umuran. Tadi oge karek datang, aduh lupa teu mau. Heeh anjir, gara-gara yang buru-buru ka dieu, kunaon hayang ka dieu tuh tingali.
loba gratis di dieu teh ngeunaheun. Tadinya mau mesen kopi tapi kebetulan baristanya nggak ada, wayahna jadi imut-imut dulu aja yang seger-seger gitu ya. Oh ya, terus hari ini kita seperti biasa kita standby di Food Street Bosque yang ada di Jalan Ranca Bolang. Balik lagi ya, Mang Bud. Yuk. Mang Budi melihat musisi jalanan pada saat itu dengan saat ini apa sih perbedaannya? Banyak, jadi dari ada plus minusnya. Iya. Dan dibandingin dulu sama sekarang. Kalau dulu benar-benar murni ngamen gitu ya. Murni ngamen nggak ada sound gitu. Kalau sekarang kan udah di tiap perempatan pakai sound gitu kan, kayak di kafe-kafe emang lebih bagus. Cuman minusnya dulu gitu ya, nggak ada pakai sound. Plusnya bener-bener musisi jalanan gitu. Dari karyanya bener-bener temanya tema-tema sosial, politik, bener-bener jalanan. Yang hilang dari jalan sekarang tuh itunya gitu. Minusnya menurut saya gitu. Jadi asa bedana gitu jeung nu di kafe gitunya. Ngamen lagu-lagu nu ayeuna. Jadi urang teh jualan gitu. Jadi seniman teh geus eueuh gitu. Geus we lamun aya seniman makanya geus we lagu tentangnya sosial gitu. Bae rek aya nu merek henteu gitu. Da pasti anu mere sih, pasti anu mere gitu. Terus ya ada pertanyaan krusial gitu. Pada saat ada perpindahan orang-orang atau musisi pakai tools, ada pakai gears yang lebih lengkap, ada ampli, ada stand mic dan lain-lain. Itu diinisiasinya kalau boleh tahu gitu ya, diinisiasinya oleh siapa, terus kenapa baru sekarang gitu. Itu kan baru beberapa tahun ini ya. Iya. Sebenarnya itu udah lama. Setahu saya itu ya, tapi nggak tahu ya. Cuman setahu saya yang awal-awal tuh di daerah Plago, anak-anak Plago ada. Oh itu awalnya di situ. Awal-awalnya di sana. Terus kan saya ke jalan lagi baru lagi. Baru pas PSBB kamari ripuh anjing asli euy. Aing geus beak barang kumaha deui ngamen we deui ka jalan tah eta. Jadi pas kesini-sini baru semua banyak gitulah yang udah pada pakai sound gitu. Terus berarti dengan kita ngomongin gini ya, si musisi dulu mah erek tampil teh dengan gitar bolong teh langsung tanpa banyak mikir, set main. Enak mah kan sumber listrikna ngecas heula aki, berarti rada ngamodal saeutik lah gitu, rada ngamodal saeutik. Terus bukan berbicara penghasilan Mang ya. Ada nggak perubahan di segi finansial dengan kita pindah ke digital lah kita? Ada, sangat ada. Ada kalau dari finansial pemasukan pasti ada gitu dibandingin kita kopongan nggak akustik biasa terus pakai sound pasti ngaruh gitu. Terima kasih buat para pecinta musisi jalanan, enggaknya bisa memperbaiki perekonomian para musisi. Terima kasih guys. Terus Mang, berarti kan sekarang udah pindah nih ke hampir semua di Jalan Riau, Buah Batu, Batu Nunggal. Rata-rata lah. Udah rata-rata udah semua udah ini. Itu berarti diinisiasinya oleh KPJ berarti ya? KPJ berarti. Sedikit bergeser nih ke sosial media ya. Setiap beberapa jam itu ada update. Wah ini update-nya kalau menurut saya agak niat. Ya maksudnya ada proses kreatif di belakang bari neangan duit Mangnya. Nyatu ka eta pengangguran gitu kan naon gitu ya. Karena nganggur gitu teh. Tah nu gaduh job. Tah Mang Budi. Dalam aya job mending ngejob moal nyeun konten capek anjir gitu kan duitan. Ya jadi ada proses kreatif yang dimana perlu waktu gitu Mang. Ya tahu kan kalau misalnya Mang Budi itu kan sedikitnya nyari duit dari amen lah, dari wedding, masih about musik gitu ya. Walaupun ini about musik, invest ya emangnya kita ngomong kita bikin konten ada invest gitu ya. Benar. Tapi nggak dirasakan di hari itu. Itu. Nah sih gituan saya mah nanya gituan gituan gitu. Apakah pengaruh? Wah orang lain sekarang udah main YouTube, orang lain udah main ini gitu. Apakah ada sedikit terpengaruh oleh itu? Wah enggak. Oh enggak. Enggak. Bukan saya so
anjir idealis ente, bukan, saya nggak ke sana gitu. Bikin konten kadang-kadang saya kan aktif tuh aktif lihat-lihat postingan orang gitu ngebahas tentang naon gitu lah nya. Loloba mah nu gareuleun sih. Nu sia naon sih asa teu kudu gitu nya nu kararieu. Tah. Saya teh lebih kadinya gitu, bukan saya da urang rek langsung teu ngeunahnya. Iya. Rek bilang langsung ke pribadina, urang asa ngajari pisan teh gitu. Terus kadang mun lamun nyeun status urang keur naon lebay oge nya. Jieun karya we. Sok gitu. Da model lagu-lagu sedih, lagu-lagu cinta gitu nya. Manehna mun dijieun status da lebay anjir ya. Mun dijieun lagu kan teu batur nganikmati tah. Siga kitu deui lah. Jadi ya balik lagi ke base ya. Base-nya ada seniman saya ngomongnya. Jadi segala sesuatu itu bisa dibuat seni gitu Mang berarti. Jadi enggak terlalu vulgar itu namanya. Mang Sampang nama saya ningali hulu-hulu eta kieu gerak-gerak gitu. Anjir ya itu bener. Terus yang saya salutnya gitu. Itu karya. Ada ting dadakan, ting itu emang udah di konsep berapa tahun lalu baru dikeluarin hari ini musiknya gitu. Cuman setiap jadi intens lah gitu ya. Yang ngeluarin ini walaupun instan gitu Mangnya, termasuk ada editan, ada audionya, ada videonya. Yang geus berarti official intinya mah gitu kan berarti Mangnya. Ngeluarin official dalam bentuk ngagawean sorangan gitu. Terus lagunya lagu sorangan gitu Mang. Iya mah nggak cover gitu. Nah, saya pribadi kadang bikin konten gitunya di sharekeun di sosmed di Facebook lah nya iya di IG sehari jadi misalkan sajam nyen lirik sajam deui kurang direkord gitu ge di nu handphone teu boga komputer di nu handphone ngedit video. Berarti udah berapa yang kehitung we emangnya? Cigana teka hitung ya. Naon postingan? Sakadaek na we kadang sapoe sabaraha hiji komo pas keur PSBB mah kan gawe pisan sapoe bisa sabaraha hiji nyieun gitu. Eta mah bener-bener pure maksudnya lagu sendiri, konsep sendiri, jeung modal sorangan. Itu alat non wae tah Mang. Tah bisa arek jadi gelo. Nah, saya pengen apal karir non wae nu dipake selama ini teh di ngeheureyan Facebook teh naon wae. Da kaganggu Mang saya ku status teh Budi Lemon pas ngali anjir nyen naon deui. Kreatif jelema itu. Saya mah eta we gitar, harmonika, biola kadang nya lamun musik full. Nya eta we. Jadi kamu satu-satu geula gitu. Pakai handphone, pakai aya kan aplikasina ieu mah gitu. Edit oge di handphone. Di handphone. Nah, leuk coy eta mah yang apal mah leuk eta teh. Tapi lamun geus biasa mah nya teu begitu ya lah. Belakang green screen berarti. Belakang green screen. Anjir niat pisan ya. Niat pisan. Yang saya salut itu siapapun itu gitu ya, masih bisa meluangkan buat karya tanpa melihat ini tuh bakal tenar atau enggak gitu. Kalau misalnya suka atau tidak suka mah relatif Bang. Relatif nggak bakal bisa. Pasti semua karya juga pasti punya masa masing-masing. Contohnya kieu. Kangen Band jeung Rolling Stone mendunia mana? Mendunia Rolling Stone-nya. Ya. Terus ku urang Sunda bae teh campurnya. Kayak ditranslate ya? Ditranslate tulis. Karunya bisi capeun ulah Sunda. Gini kan ada duanya. Rolling Stone kan udah pasti mendunia. Kalau dibandingin sama band Raja misalnya, band Raja. Terus si CD ini dikasihin ke ibu-ibu di lembur gitunya. Di lembur. Di kampung gitu. Nya di mana lah ibu-ibu gitunya. Si ibu milih mana? Nya pasti milih Raja gitu. Betul. Daripada Rolling Stone. Tuh berarti karya mah punya masa masing-masing. Betul. Gitu. Kalau intinya berkarya mah jieun heureuy we lah, jieun heureuy bukan berarti heureuy ngasal gitu. Jieun heureuy, jieun santai gitu. Jadi ketika karyana teu payu ge, bae da urang mah heureuy gitu. Poin dah. Ya dibikin ikhlas lah gitu. Betul. Jangan apa? Money oriented gitu. Orientasi bahasa keren mah gitu lah hanya money orientasi. Jadi emang susah, emang sok banyak ya kayak
baru muncul. Bahkan ada yang udah ngabisin uang puluhan juta, ratusan juta, lagunya nggak naik, nggak lengit, ngilang aja gitu tuh. Jadi dia tujuannya pengen tenar gitu, bukan dia pengen berkesenian gitu. Jadi banyak orang beranggapan ya itu balik lagi kalau kita instan ya turun oke instan mangnya. Dan soalnya ini kita ngomongin masalah umum ya. Jadi di Indonesia itu kita kalau ngomongin musisi itu sebenarnya belum bisa dipastikan sebagai benar-benar profesi, nggak kayak di luar emangnya. Jadi ya itu berarti tanggapannya juga bahwa seserius kita di musik gitu ya, seserius kita di musik. Tapi ya itu sandungannya terlalu banyak. Kalau kita emang mengejarnya uang, waduh berat mangnya, berat sekali. Jadi di kita mah seni itu nggak dihargain, cuman identitas di KTP doang. Nah. Jadi kalian ngeredit susah tahu KTP kayak saya nyesel. Nanti kalau saya mau bikin lagi KTP mau diganti Tani gitu apalah yang lain. Asli pakai seniman mah susah, di ACC pinjem duit ke bank tuh. Tapi beneran mah eta? Seniman. Aslina? Kadoh eta ge anjir orang soan seniman gitu. Kesibukannya di jalan terus ada wedding. Itu tetap masih rutin. Masih rutin. Setiap minggu ada gitu. Alhamdulillah emang ya. Berarti udah mulai PSBB berarti. Sekarang alhamdulillah udah mulai normal lagi lah. Normal lagi. Terus sedikit ngegeser nih. Kemarin ngelihat di bulan Ramadan Mang Budi ada sedikit menggalakkan donasi kemanusiaan lah gitu namanya, kemanusiaan gitu. Itu diinisiasi apa gara-gara ada rahmatullah di bulan Ramadan, apakah ada apa gitu Mang? Jadi ada hidayah gitu Alhamdulillah. Mungkin itu jalan ya buat saya ngelakuin open donasi gitu. Jadi pas saya ngabuburit sama anak gitu kan. Saya daerah padat penduduk gitu ya. Kukulilingan we memotoran di gang gitu nya. Udah keluar teu boga duit anjir ulin Nah, pas masuk ke gang. Jadi ada anak kecil pas waktunya mau buka jam 5-an lah. Jam 5-an tuh nangis, ke ibunya nangis. Dia minta nanti jadi bilangnya teh gini. Terus nanti Dede bukanya sama apa sambil nangis gitu. Si ibunya bilang, "Ya mamanya nggak punya uang gimana tuh?" gitu. Sampai ada yang kayak gitu. Tuh. Jadi saya tak kebukanya tuh di sana gitu. Open donasi. Alhamdulillah banyak yang itulah yang ngasih gitu. Masih bisa digalakkan. Alhamdulillah saya udah baru aja tadi sebelum kesini saya bikin itunya ceban pertama. Widih. Dulu kan ceban pertama keur mabok anjir. Aduh anjir itu zaman jahiliyah mangnya. Ceban pertama. Sekarang jadi dirubah konsep ceban pertama buat nulungin orang kan. Gitu. Widih mantap. Kan kadang kenapa saya bikin konsep ceban pertama? Biasa kalau di ATM misalkan yang pakai BCA 30.000 anjir 48.000 moal bisa kecokot gitu. Tahu kan sok aya nu ngagantung. Tah teu kacokot kan bisa transferkeun. Dikali sabaraha misalkan nu banyaknya bisa bantu orang gitu. Konsepna mah gara-gara dana gantung berarti mah. Dana gantung intina teu bisa cokot geus ka urang ke 10.000 geus. Sugan nu ngagantung eta anu transfer deui nya berupa rezeki lain. Nah gitu. Benar. Jadi benar kalau ngomongin agama mah ya barang siapa ya yang nolong orang gitunya pasti rezeki kita dilipat gandakan gitunya. Nah, saya yakin ke sana gitu. Alhamdulillah saya bukan wallahi saya enggak ngambil sepeser pun dari donasi itu. Tapi ada terus bukan ngarepin dari sugana orangnya kebagian anu mere gitu. Meskipun ada yang gitu tapi enggak ngarepin. Aya we nu ka ieu mah nu mere naon gitu ya, bud keur budak. Tah gitu, gitu. Terus kalau ngomongin awal-awal PSBB ya, ngomongin awal bukan saya mau ria. Kondisinya sama. Jadi ada teman-teman di jalan dia sampai 2 hari enggak makan.
sampai 2 hari nggak makan. Tadinya mau open donasi juga, tapi pas dulu tuh mikir anjir orang teh keur ripuh oge sieun kapake kan anjir eta bahayanya, eta duit amanah. Urang mikir kumaha carana nya urang maehkeun harga diri urang sorangan gitu. Iya. Nya jadi tungtungna urang we nu ieu na urang teu dahar 2 poe diposting ku urang. Aya nu transfer ku urang dibikeun kanu butuh gitu. Pokoknya kumaha urang pas PSBB awal-awal teh mikirnya ku nganaon deui nya urangnya. Nepi sampaikan kayak kieu. Duh alhamdulillah rezeki ti Gusti Allah nya. Bapak-bapak murag rokok di nu motor gitunya panjang keneh jadi bisa dipulung ku urang gitu. Jadi kumaha carana meh bisa batur teh ka urang teh pikorunya teh gitu. Sampai ngayekeun harga diri sorangan dulu gitu. PSBB awal-awal gitu. Soalnya kalau mau open donasi dulu saya berpikirnya gitu. Pas kali dia mungkin orang lain mikir sia anjing ngasa ngeluh wae lain usaha ta. Jadi udah enggak mempan gitu. Udah enggak mempan berarti ya udah saya open donasi gitu. Iya. Terus ditambah ya mungkin kalau kita ngomong tadi bunuh diri emang ya oge sih batunya. Nya emang benar gitu. Tapi dah saya mah geus kanal kulit banget masa bodoh lah orang dianggap naon ku batur. Yang penting tujuanna naon yang penting tujuanna. Sabarna ya gitu teu pantes sih diomongkeun ge nya. Tapi enggak apa-apa Mang. Jadi ada harusnya ada ini kan ada sisi positifnya gitu. Bahwa kalau misalnya orang kita ngomong kita bareng-bareng ya. Orang sekecil kita yang masih bisa makan gitu Mang ya. Ketika menunduk masih ada ya orang yang belum makan gitu. Gitu. Bener. Kita aja ripuh pas ngakandap anjir anu ripuh aja. Iya bener, jadi kan hidup mah gitu. Jadi kita jangan selalu lihat ke atas. Jadi balance gitunya. Iya. Ningali ke handap terus ulah di urang ripuhnya. Terusnya ngerasa aya nu leuwih ripuh di urang kembae, aya nu leuwih bae moal maju. Jadi tetap harus balance. Iya. Ketika orang motivasi biar usaha maju tetap harus lihat ke atas gitu. Harus biar bersyukur lihat juga ke bawah gitu. Iya. Balance lah. Kita ngomongin masalah karya nih. Katanya saya lihat di Facebook itu ada postingannya nih di sini ya. Ada postingan nanti dilihat. Katanya mau ngeluarin album. Saya yang ceritakan lah album Mang. Itu album dipeuyeum. Gimana? Album yang dipeuyeum akhirnya keluar atau instan tiba-tiba ngeluarkeun ya. Album dipeuyeum. Album dipeuyeum. Terus katanya ada 2 cenah, ada 2 lagu yang katanya enggak di henteu eta mah awas ya. Gimik eta mah gimik. Oke, coba ceritain Bang eta mah. Jadi kalau ngomongin karya teuingnya karya urang nya bukan sombongnya loba lah gitu nya. Maka sok dipostingnya gitu, bikin lagu diposting, bikin lagu diposting tah. Kebetulan ada orang yang tertarik gitunya dengan karya-karya Budi. Dia nawarin dari di The Best Entertain dia tuh. Dia nawarin udah rekaman bener aja tuh udah di sini. Di Teteh gitu ada di The Best. Udah di sini aja rekam sok. Budi ada single enggak? Ulah single atau albumnya kagok wah. Nya bener. Iya kan orang-orang ngomong kieu Mang. Punya lagu ada. Pasti orang-orang sekarang ngomongin mau album, single heula. Single jadi mini album. Konsep sekarang enggak kurang setuju. Jadi kayak yang menghambat kreativitas gitu. Industri sekarang tuh jadi ngeluarnya teh sok dulu tahun 90-an sok aya teh Silverchair misalnya ngeluarkeuna single baheula mah kabeh album tah justru ai ka dia jadi single ditahan heula 2000-an kayaknya mah justru manehana teh jadi ngahambat kreativitas oge karena gara-gara eta gitu nya awal 2000-an gitu 2000-an single gitu. Wah ada ya maksudnya mungkin ya itu balik lagi apakah dia teh musisi atau musisi yang dimusisikan gitunya kan pada hakikatnya ketika kamu disebut musisi adalah yang berkarya emangnya amun cek saya ya ketika kamu
punya karya, saya mah sebutnya oh kamu udah musisi. Cuma enggak, justru saya sangat menghargai orang yang bikin karya. Saya nggak pernah ngelihat dia ini laguna butut, nggak pernah. Itu kan hasil karya dia sendiri. Mau sebagus-bagusnya kalian mau nge-cover lagu Toto, lagu misalkan siapalah gitunya Nu Araredan gitu. Ada lagu batur dimirip-mirip anger lagu batur gitu. Itu bangga. Jangan setengah-setengah buat berkarya teh. Ya. Mungkin ada nggak mang gara-gara hese tenar berkarya teh mendingan nge-cover we. Ada kira-kira ada sedikit berpikiran seperti itu orang-orang teh gitu mang ya Sigana. Iya, ya kalau dilihat orang lain pasti gitu kebanyakan dari tahapan-tahapannya kan gitu nge-cover. Awal-awal kan biasa ya. Awal-awal pasti gitu. Sekarang kan apalagi industri lebih gampang gitunya. Ketika punya karya beda sama kayak dulu kan. Waduh, dulu mah karya harus ke Jakarta masuk label kudu harus ada uang bukan uang sedikitnya. Sekarang mah kan gampang pisan atuh. Ada digital platform. Ada ngasupkeun ke digital platform dengan 50.000 gitu 100.000 lah. Selama di Cikapayang suka dukanya mang, coba ceritain. Suka dukana nu bikin anjir kayak inget nepi ayeuna baheula misalnya di kumaha gitu. Ada nggak? Coba ceritain lah sedikit lah. Suka dukana selama di jalanan lah. Suka duka naonnya dukan ada di jalan. Sukananya suka, dukananya duka gitu tah. Kenapa saya selalu lebih senang meskipun baru-baru lagi ke jalan, tapi saya lebih senang saya tuh disebut musisi jalanan gitunya. Ya yang pertama saya dari hampir yang bisa saya alat musik bisanya di jalan gitunya tanpa harus mengeluarkan biaya. Terus malah justru ngajar mahasiswa dari seni musik gitu. Mahasiswa gitu ngadon diajar ke galandangan, ke gembel gitu. Terus sisi positif lainnya ketika main musik orang butut bae aing mah di jalan pengamen gitu. Ya bener teh. Sok bener ayeuna sok. Mainnya butut saya tadi mana? S2 di UPI seni musik anjing mainnya butut gitu kan gitu. Ayo model ka urang kan. Saya tadi si Budi di mana? Ngamen di jalan. Oh wajar lah ada pengamen gitu. Ketika mainnya alus. Anjir, si Budi di mana alus ngamen anjing main ngamen. Edan bisa kieu. Terus nanya ke situ. Edan mainnya alus kieu sia di mana? Naon kuliah musik di jurusan musik di UPI. Oh pantes atuh. Biasa wae anjir. Jadi biasa aja bawaannya. Jadi biasa aja gitu. Ngomongin masalah ngajar, punya berapa murid? Terus udah berapa lama ngajar? Ngajar mah jadi nggak begitu sih, tapi murid punya gitu. Muridnya. Soalnya saya pernah ngeliat di mana gitu bikin status ngajar gitu. Di Facebooknya. Facebook, Instagram, masa. Nya kubu tuh ya saya teh sabarna mah belum pantas gitunya jadi seorang pengajar gitu. Tapi atensi para murid gimana ketika diajar oleh Mang Budi? Kan pasti banyak, maksudnya gini, lulusan akademik sama lulusan yang emang belajar dari nol pasti ada perbedaan gitu Mang ya. Cuman tanggapan orang yang telah belajar ke Mang Budi kumaha? Mulai dari yang kecil, ada mahasiswa katanya tadi. Sarua wae lah. Sarua wae gitu sama wae. Berarti sarua jeung akademik bahaya ya coy, bahaya bisa ya bahasa. Ada nggak sedikit kata-kata yang indah atau kata-kata yang bisa disajikan untuk para streeter Indonesia nih? Apa sih? Buat para pendengar, buat para fans gitu ya, para haters Mang Budi, para fans. Ada nggak 1-2 kata yang mau disampaikan Mang? Pokoknya mah jadi pendengar yang bener lah ulah kababawa Nura Rujit loba anak harus jadi pendengar, harus jadi penonton yang bener lah gitu. Wah, mantap.
Iya benar. Intinya kalian sebagai pendengar, jadilah pendengar yang baik Mang ya. Jadi pendengar yang baik. Yang telah dijabarkan tadi oleh Mang Budi. Terus Mang, kalau misalnya teman-teman semua para streeter pengen ngedengerin lagu-lagu Mang Budi, itu udah ada di mana aja Mang? Namanya apa? Coba sedikit dikasih tahu teman-teman. Saya sekarang lagi proses masuk ke baru mixing mastering sihnya, tinggal masukin ke digital itu album katilu edan tuh padahal can payu nah ini kesempatan nih dengerin lagu Mang Budi nih. Teman saya bilang gini, edan mana guys bikin udah 3 album lagi, yang pertama yang 1 kedua juga nggak laku. Nah dia mah lebih ke jualan gitu, lebih ke lagu teh kerjualan. Kalau saya mah enggak. Iya kan tadi dibilangnya mau ada pendengarnya mau enggak ya ini saya berkarya gitu. Wah. Saya misalkan mau bikin 100 album juga mau enggak ada pendengarnya ya masa bodoh. Saya mah enggak gitu. Iya. Tujuannya enggak ke sana. Mau ada yang ngedenger syukur enggak juga enggak apa-apa gitu. Jadi nanti lagu-lagunya kurang lebih mungkin kapan itu? Ada digital digital platform. Yang 2 album tuh yang pertama John Lemon. John Bu M pakai M. Tadinya mau John Lemon. Pas di search di YouTube anjir loba pisan nu pakai ngaran eta Pakai ngaran naon. Jadi we kagok JHOM nah. LEMMON. Tuh Lemon. Itu ada di situ 1 album. Itu berapa lagu berarti Mang? Itu 10 lagu. 10 lagu, oke. Okay. Itu mah konsepnya yang vintage lah ya, kayak musik-musik The Beatles, Rolling Stone, Kus Plus gitulah dulu. Oke, itu album pertama ya. Itu yang John Lemon itu mah. Terus ada yang Budi Lemon yang sendiri. Yang kedua album Budi Lemon. Album Budi Lemon. Mun cek keren malah album solo. Album solo. Itu lebih ke ya musik-musik ballad cerita sehari-hari lah gitu. Itu album Suara Jalanan. Okay. Album Suara Jalanan itu udah ada baru di YouTube sih. Ini masuk Budi ditawarin di The Best tuh yang kemarin kan belum masuk digital. Sekarang yang kemarin udah beres recording, mau sekalian dimasukin ke digital. Jadi masuk ke digitalnya 2 album sekali. Iya, asam terlalu mengerikan. Drama tabungan ya. Tabungan. Nah, itu yang di album ketiga itu album apa itu Mang? Yang ketiga? Album Suara Jalanan juga. Suara Jalanan 2. Waduh, ini mengerikan. 10 lagu, 8 lagu. Itu mah 8 itu 8 lagu. Ayo 2 lagu kumaha. Jadi 8 setaina rek 10 lagu kan karunya nu tukang ngetekna loba pisan ieu kan di The Best banyak pisan talentna. Geus urang beda 8 lah gitu. Ntar kan mau launching juga buat ngejar ke sana juga. Jadi ya udahlah 8 aja gitu. Mantap. Itu 8 ada kontribusi dari musisi lain atau pure jadi solo Mang? Nah, ini baru album yang ini saya ada dibantuin teman. Widih. Terus ada kolaborasi berarti Mang? Ada yang ngeteknya sama yang ngeteknya. Oh, berarti kalau yang 2 album yang 2 album kemarin benar-benar sendiri. Itu mah pure sendiri. Sekarang oke. Kalau sekarang mah dibantu dari dulu kan si drumnya ngegambar, sekarang manual gitu. Jadi semuanya dari drum manual. Mantap. Dibantunya tuh ada yang pemain drum sama ada beberapa lagu yang ngebantuin di lead gitu. Cuman ngebantuin nge-lead. Berarti di tahun ini kok ada kolaborasi berarti ya. Mantap tuh. Ketika berkarya ada kesulitan, manfaatkan nih. Kalau di kita ada musik platform namanya. Jadi kalau musik platform kalian bisa masuk ke situ, cari partner yang sesuai dengan kalian. Kalau yang mau cari sesuai daerah, misalnya di Bandung, Jakarta ada. Yang penting niat dulu aja. Sosial media dulu atau belum sosial media? Sosial medianya apa Mang? Facebook, Instagram, YouTube. Di Facebook Budi Lemon tapi double M. Kalau di Instagram Budi Lemon M-nya 1. Tuh, nah bisa beda aja. Di Facebook hese diganti M na hiji teh nah. Itu bisa wae nya geus bae lah. Terus kalau channel YouTube-nya Mang?
Channel YouTube-nya Budi Lemon M1. M-nya 1. Jadi kalau yang Budi Jeruk jadi kalau yang 2 itu ada di Facebook-nya. ada di Facebook. Kade tong katuker bisa salah akun mamang mengikuti apa itu bener sarua mah bahaya gitu kan. Oke. Tuh jangan lupa untuk subscribe juga dislike. Ya. Ulah dislike. Pokoknya kalau suka disukai ya. Kalau enggak jempol, kalau enggak ya dislike aja. Tapi tong gitu teuing meureun. Oke, pokoknya terima kasih buat kalian semua yang udah ngedengerin pembicaraan yang disebut asik juga enggak, disebut enggak asik juga. Asik dah orang-orang. Tapi ini meriah gitu. Banyak apa ya? Banyak poin-poin penting gitu yang bisa kalian ambil manfaatnya. Jangan lupa untuk follow sosial media kita di Street Music Play di Instagram, terus di Facebook. Lalu untuk para musisi yang mau join di Musisi Platform, mangga ada portal websitenya di musisi.streetmusic.id. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di Street Music ID. Terima kasih Streeter, selalu support dan menghargai karya-karya musik Indonesia.